Tiga hal itu adalah hal yang mulia, yang agung, dan sepantasnya kita muliakan dan kita agungkan. Tiga hal itu yang dua berupa sosok manusia, yang satu bukan berupa manusia. Yang bukan berupa manusia adalah yang kita jalani pada saat ini, yaitu bulan Ramadan. Kemudian yang berupa manusia, yang satu adalah orang tua kita, dan satunya lagi adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya tiga hal itu dan juga agung mulianya tiga hal itu, sebagaimana diriwayatkan, dikisahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Diceritakan pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar. Kemudian ketika sampai di anak tangga yang pertama, beliau tiba-tiba mengucapkan amin. Begitu pula ketika naik pada tangga yang kedua atau anak tangga yang kedua, beliau juga mengatakan amin. Dan pada anak tangga yang ketiga, beliau juga mengatakan amin. Para sahabat yang ada di majelis itu penasaran, kenapa Kanjeng Rasul tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin. Lantas bertanya kepada beliau, pada baginda Rasulullah SAW, ada apakah gerangan baginda Rasulullah? Tidak ada apa-apa, tiba-tiba engkau bilang amin, amin, amin. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat itu, ketahuilah wahai para sahabatku, ketika saya berdiri di anak tangga yang pertama tadi, saya dijumpai, saya bertemu dengan Jibril, dengan malaikat Jibril alaihissalam, dan beliau menyuruh mengaminkan kata-katanya. Lantas apa yang dikatakan malaikat Jibril sehingga diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, celakalah orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Perkataan Jibril ini diaminkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah, kalau yang berkata-kata itu malaikat Jibril, kemudian yang mengaminkan Kanjeng Rasul, ini pasti perkara yang sangat penting dan kita tidak boleh main-main dengan hal semacam ini, yaitu betapa bulan ini, yaitu bulan Ramadan, yang memang itu bulan pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sepantasnya seharusnya kita juga ikut memuliakannya dengan ibadah dan karya-karya yang baik, yang positif di bulan ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang didoakan malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW, yaitu termasuk orang yang celaka karena menjumpai bulan Ramadan tetapi dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masih ada kesempatan untuk tahun ini, masih sekitar 9 atau 8 hari lagi kita bisa mengisi bulan Ramadan. Dan pada tanggal-tanggal sepertiga akhir semacam ini justru merupakan saat-saat malam-malam yang kita harus lebih tekun dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai puasa kita termasuk puasa yang tidak sungguh-sungguh. Satu contoh puasanya orang yang tidak sungguh-sungguh, tidak berdasarkan imanan wa ihtisaban, adalah kisah sebagai berikut. Al-kisah, ada suami istri di siang hari bercakap-cakap. Kemudian sang suami pamit pada istrinya, "Istriku, saya pamit akan belanja ke kota, ke pasar." Ini yang namanya orang dusun ini. Kemudian sang istri mengizinkan suaminya pergi ke pasar untuk belanja. Kemudian pada sore hari sang suami pulang ke rumah. Tiba-tiba sang suami itu masuk angin. Karena orang desa kalau masuk angin biasanya dikeroi gitu ya, dikeroi. Begitu dikeroi, tiba-tiba suaminya muntah-muntah itu. Begitu muntah-muntah, alangkah terkejutnya sang istri melihat apa yang dimuntahkan oleh suaminya. Apa yang dimuntahkan oleh suaminya? Ternyata suaminya itu memuntahkan mie ayam dan bakso. Padahal pagi tadi sahur bersama istrinya itu sahur jangan lodeh gitu kan. Ya ini orang yang tidak sungguh-sungguh puasanya ya, tidak jujur itu kan. Istrinya kaget, "Loh, suamiku kok yang keluar mie ayam dan bakso?" Tapi sang suami yang pembohong ini tidak kurang akal. Inilah puasa orang-orang yang sungguh-sungguh itu justru bisa menjadikan jangan lodeh bisa berubah menjadi mie ayam dan bakso gitu kan. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk orang semacam ini sehingga tidak diampuni dosa kita dan didoakan celaka oleh Rasulullah dan malaikat Jibril. Jemaah rahimakumullah. Yang kedua yang memang dipilih dan diagungkan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua kita. Ketika Kanjeng Nabi sampai di tangga yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, "Celakalah orang-orang yang masih punya orang tua, baik masih lengkap dua maupun tinggal satu, tetapi keberadaan orang tuanya itu tidak bisa menyebabkan dirinya masuk surga." Artinya apa? Orang tua yang masih hidup itu adalah merupakan ladang amal untuk menuju surga bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, bagi kita yang masih punya orang tua, masih lengkap atau tinggal satu, harus kita rawat, kita hormati, kita taati perintah-perintahnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan andai kata pun perintahnya itu bertentangan dengan syariat, kita harus secara halus tidak mengikutinya, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tidak boleh berkeras, tidak boleh tidak sopan dan seterusnya. Karena bagaimanapun orang tua itu adalah sebuah takdir yang diberikan Allah untuk kita semua. Tidak ada satu orang pun yang boleh memilih atau dipersilakan memilih orang tuanya siapa. Semuanya tiba-tiba itulah orang tuamu. Jadi itu adalah pilihan Allah. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, itu adalah pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Dan itu adalah ladang surga bagi kita. Jadi itu takdir hak mutlak Allah siapa orang tua kita itu. Tidak ada satupun orang yang bisa memilih orang tuanya siapa. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini kami mengingatkan pada diri sendiri dan juga jamaah rahimakumullah, berbahagialah orang yang masih punya orang tua yang masih hidup, sehingga itu adalah ladang amal menuju surganya. Kemudian yang ketiga yang diaminkan oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh malaikat Jibril adalah bagaimana perkataan Jibril itu? Celakalah seorang hamba ketika disebut namamu wahai Muhammad, tetapi orang itu, hamba itu tidak merespon, tidak bersolawat kepadamu. Saya ulang, celakalah seorang hamba yang ketika disebut namamu Muhammad,
orang itu tidak bersolawat kepadamu. Jadi ketika kita menghadapi seorang atau dalam forum apapun, ketika disebut nama Rasulullah SAW, hendaknya kita bersolawat atas beliau. Jangan, dalam bahasa Jawa, jangan jegidek saja, itu kan. Itu termasuk orang yang celaka. Nama Kanjeng Nabi disebut kita tidak bersolawat, dia termasuk celaka, karena itu adalah perkataan Jibril dan diaminkan Rasulullah. Ini perkara yang besar, yang serius dan tidak main-main. Kalau tidak bersolawat saja itu celaka, apalagi orang yang membuat lelucon, membuat penistaan terhadap Kanjeng Nabi, dibuat karikatur atau dibikin plesetan dan seterusnya. Ini sungguh sangat celaka beliau, karena beliau adalah manusia agung, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan sowan secara langsung ketika peristiwa Mi'rajnya. Jadi ini tidak main-main. Oleh karena itu, marilah kita mendidik diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita untuk senantiasa bisa mengagungkan bulan suci Ramadan, orang tuanya, kemudian juga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memuliakan dan mengagungkan tiga hal tersebut, kita juga termasuk orang-orang yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala.